menang bagaimana? Nah ini pertanyaan jawabnya gampang. Tetapi untuk merealisasikannya, ini diperlukan perenungan, diperlukan strategi, diperlukan kerja keras, diperlukan kesabaran. Siap-siap juga Nasdem, bukan hanya mendapatkan puji sanjung, fitnah, syirik, dengki, khianat. Nah itu akan dihadapi Nasdem itu. Sekali lagi saya katakan, Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti itu. Nah kalau dia mampu mengatasi masalah seperti tadi, dengan tetap memegang nawah itu, niat baik itu, biasanya alam berpihak. Nah kalau alam udah berpihak, itu berat siapapun yang menghalanginya. Soal dua partai bagaimana ini kawan-kawan ini? Baik dari PKS, teman kita Demokrat. Jujur aja, dari apa perspektif yang saya pahamin ya? Apa yang saya pahamin sebagai praktisi politisi? Insya Allah semuanya menyatukan pikiran, semangat, tekad bersama dengan Nasdem, insya Allah. Nah, tadi sudah disinggung tuh PKS dan juga Demokrat ya. Kita selalu sudah mendengar bahwa nantinya kemungkinan besar begitu ada koalisi Nasdem, kemudian PKS juga kemungkinan besar masuk dan juga ada Demokrat di situ. Nah, Bang Effendi, kalau melihat cawapresnya nanti akan mengarah ke siapa nih Bang? Pasti kan hitung-hitungan untuk cawapres juga menjadi peran penting nantinya sebagai jurus G7 juga ke depannya. Iya, saya pertama tetap duka cita buat tragedi Kanjuruhan. Yang kedua selamat ya Datuk Willy, selamat Nasdem, selamat Anies. Tapi saya mau cepat-cepat bilang ini sesuatu momentum yang menarik walaupun kita sudah punya 3 deklarasi loh. Ya. Sekarang ada 3 capres kan? Pak Prabowo bersama dengan Caimin. Capresnya Pak Prabowo 13 Agustus. Nasdem, ini capres Nasdem kan? Ya, karena belum capres Indonesia, belum memenuhi 20% ya, capres Nasdem. Ditambah dengan PSI juga mencapreskan Ganjar gitu ya. Tapi yang mau saya bilang karena judulnya siasat Nasdem meminang Anies sebelum ke cawapres, ini adalah sebuah posisi persis seperti yang diceritakan Pak Surya Paloh tadi. Ini adalah sebuah posisi yang siap bertentangan dengan Jokowi, dengan pemerintah saat ini. Karena tadi disebutkan kan beberapa kalimatnya coba Anda lihat kan bahwa saya jauh dari sempurna kata Pak Ketua Umum Nasdem, termasuk penguasa saat ini. Loh, mereka masih bagian dari penguasa loh. Iya. Betul kan? Kecuali ada reshuffle lalu mereka dikeluarkan. Itu satu. Nah, terus bandingkan lagi pada hari yang sama ada kalimat-kalimat Bahlil waktu sebelumnya Pak Jokowi dulu ketika diminta komentar kok dalam masa duka cita mendeklarasikan capres, kata Pak Jokowi kan masih duka cita, lalu dijawab oleh Zulfan Lindan kan. Tapi Pak Jokowi duka cita juga meresmikan pabrik di Jawa Tengah gitu. Posisinya udah kelihatan. Iya, ditambah lagi dengan Bahlil yang menambahkan. Kalau Pak Surya Paloh kan tadi mengatakan ada bulan, ada cahaya. Bahlil bilang enggak, gelap tuh di Jakarta katanya. Tapi di awal juga mereka doa, kemudian mengheningkan cipta untuk korban. Betul. Di Jadi, Malang. tapi saya mau melihat mulai ada pertentangan. Itu sudah ada ya. Poin penting lainnya siasat Nasdem ini, dia keluar dari jebakan pada waktu itu menyebut nama Ganjar, ya kan? Sebagai salah satu capres, padahal kan itu kadernya PDIP. Keluar dari itu, tapi pada saat yang sama sekaligus mengingatkan PDI Perjuangan, kita bisa berhadapan nih. Apakah Anda Puan ataupun Ganjar, kita akan berhadapan. Dan jangan lupa, ini menurut saya terlalu awal. Dalam konteks, Presiden Jokowi itu masih akan memerintah 2 tahun 16 hari. Ya kan, sampai 20 Oktober 2024 nantinya gitu ya. Jadi Willy ini kepeloporan yang dimulai sama seperti membawa Pak SBY 2004 dan Pak Jokowi 2014. Tapi pada waktu itu pemilu dipisah dan munculnya kurang lebih 1 atau 2 bulan sebelum pemilu legislatif. Jadi ini semacam keberanian dan itu saya anggap sebagai sebuah siasat seperti judul acara ini dengan meletakkan kurang lebih begini. Anies Baswedan ini bukanlah Jokowisman. Jadi Anda kalau tidak ingin meneruskan yang ini, ada istilah restorasi, perubahan, dan itu ada pada Anies. Gitu. Jadi pada saat ini Pak Jokowi
ataupun PDIP dan yang lain nantinya Prabowo sudah mulai tahu. Pak Prabowo juga dianggap sebagai bagian dari Jokowi dong sekarang ini ya. Jadi dalam konteks siasat, maka nanti nggak tahu ya PKS gabung Termasuk atau timingnya saat ini. Iya, 2 tahun 10 hari sebelum Pak Presiden Jokowi selesai masa pemerintahnya, atau kalau dihitung dari pemilunya 1 tahun 4 bulan 10 hari untuk menuju pemilu 14 Februari 2024. Saya langsung tanya ke Bang Willy ya. Bang Willy, apa yang disampaikan tadi sama Bang Egy sepakat nggak? Kalau akhirnya apa yang Anda deklarasikan itu membuat posisinya akhirnya berseberangan dengan Pak Jokowi, dengan pemerintahan saat ini? Gini, tentu kita hidup dalam politik itu hadir sebagai sebuah pilihan. Dan kontestasi adalah sebuah mekanisme korektif dalam sistem kita berdemokrasi. Nah, saya kok menjadi heran melihat ajo saya ini. Ini kalau dalam bahasa Minangnya terang-terang jadi kacang miang ajo saya ini. Jadi kompor meleduk gitu ya. Seolah-olah ini dibangun narasi berpis-apis dengan Presiden Jokowi. Nah, kalau Ajo baca dan simak itu secara lengkap, dikatakan bahwasanya komunikasi Pak Surya dengan Jokowi itu fine-fine saja, adem ayem gitu. Nah, bagaimana diasosiasikan Anies bukan Jokowiman, yang lain Jokowiman, ini mendiskreditkan Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi itu pilih kasih. Ini narasi yang nggak bagus menurut saya. Ajo sebagai seorang Minang yang penuh dengan narasi-narasi elok itu terdiskreditkan hari ini ya. Jadi Siasat, saya kan, ingin tandaskan pagi ini. apapun pilihannya adalah sebuah memiliki resiko masing-masing. Hidup yang tidak pernah diperjuangkan, tidak pernah dimenangkan. Itu pesan seniornya Ajo, Sultan Syahrir. Jadi tentu semua memiliki konsekuensi logis. Tapi sekali lagi saya ingin tandaskan, kalau kita selalu membangun narasi yang provokatif, negatif, itu kapan Republik ini akan maju ya. Jadi ini cara berpikir yang paling elementer. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kosmopolitan ya. Saya hari ini melihat pagi ini yang tambah gelap karena Ajo belum sarapan lontong Padang ini. Jadi saya melihatnya karena perutnya masih kosong sehingga narasi yang muncul adalah narasi yang berpis-apis ya. Nasdem secara terbuka kemarin mengatakan bahwasannya sampai akhir pemerintahan Jokowi kami tetap ada dalam barisan Jokowi. Nah, itulah yang kemudian harus kita lihat, ada komitmen untuk di pemerintahan, ada komitmen untuk kompetisi dan pemilu Pilpres 2024. Itu dua hal yang berbeda. Satu ranahnya pemerintahan hari ini, satu berbicara masa yang akan datang. Itu yang harus kita pisahkan. Ratih dan Bayu. Jadi ada dua hal yang berbeda, Bang Effendi. Oh iya, nggak apa-apa. Maksud saya, pastilah dalam konteks pembicaraan yang normatif ini benar sekali. Dari awal semuanya ingin dilangsungkan secara damai, secara bagus. Tapi saya melihat bahwa kalau dihitung dalam konteks siasat, justru strateginya ini kalau dibaca, ini adalah sesuatu strategi yang ingin mengatakan kami menyampaikan lebih awal dan kemudian ada positioning tertentu dalam konteks siasat. Judulnya kan ini siasat gitu. Bahwa kemudian dibaca, oh saya terlalu keras ingin menghadap-hadapkan, enggak juga. Tapi saya membaca apa yang dimunculkan. Kan memang ada muncul berduka cita tapi kok membuka meresmikan pabrik. Lalu di Jakarta gelap, padahal di sini itu dinyatakan oleh Bang Zulfan Lindan misalnya. Tapi saya mau menyambung dengan apa yang dinyatakan Pak Surya Paloh. Kalimat-kalimat ini akan jalan terus. Tapi tentunya kita menghargailah apa yang disampaikan oleh Willy ini, datuk kami, bahwa niat mereka ingin lurus, niat mereka ingin ada kesempatan buat anak-anak muda, kontestasinya damai dan jangan dihadap-hadapkan. Tapi dalam kenyataan di lapangan nantinya, menurut saya ini yang sedang akan terjadi gitu, bahwa ini ada kepeloporan melahirkan pilihan yang berbeda. Bahwa masih tetap di dalam koalisi itu kan pilihan. Ya kan? Saya ingin Bang Pipin, saya boleh sekali nanti nggak? Jeda terlebih dahulu karena kita juga akan membahas soal ini, soal cawapresnya. Bang Willy, Bang Pipin, Bang Egy, nah kita bahas soal cawapresnya. Gimana pertarungannya, negosiasinya di antara tiga parpol ini soal cawapres. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali pembicaraan pagi hari ini. Bang Pipin tadi mohon maaf saya harus potong. Gimana Bang Pipin? Satu, Anda ingin mengomentari apa yang terjadi tadi. Kedua, mungkin soal Wapres nih gitu yang ingin kita tahu juga positioningnya gimana sekarang. Ya, saya kira yang pertama kita harus memahami psikologis para pimpinan partai saat ini. Misalnya saya kira mungkin ada kesamaan lah Nasdem, Demokrat, PKS mungkin dengan partai-partai lain ya. Golkar dan yang lain yang melihat bahwa ke depan ini kita usahakan tidak 2 poros, kita ingin 3 poros. Ya. Jadi itu yang kita ikhtiarkan sebetulnya. Dan komitmen ini sebetulnya kami melihat Nasdem berupaya untuk itu. Dan kami juga punya niat untuk ke sana gitu. Jadi itu ada kesamaan. Kedua, kita ingin ke depan ada sosok figur pemimpin yang sebagai simbol perubahan dan perbaikan ke depan misalnya. Kemarin kan kita lihat bagaimana continuity dan kemudian change. Itu salah satu simbol yang disampaikan oleh Pak Anies. Dan yang ketiga, tentu kita akan melihat tidak hanya capres, juga cawapresnya ke depan. Yeah. Jadi harus dinamik duo gitu. Jadi bagaimana capres-cawapres ini memang berpotensi menang, tetapi juga harus bisa menyelesaikan persoalan bangsa pasca mereka menjadi presiden dan wakil presiden. Makanya PKS misalnya ketika ada sosok Pak Anies, kita juga mempertimbangkan siapa cawapresnya. Di PKS misalnya kami mengajukan beberapa nama misalnya ke mitra-mitra koalisi, misalnya ada sosok salah satunya Kang Aher, Kang Ahmad Heriawan, gubernur 2 periode Jawa Barat misalnya, yang beliau punya prestasi yang sederet prestasi, kemudian memiliki kapasitas untuk memimpin birokrasi ke depan, sehingga nanti kita tidak hanya tadi melihat capres dari sisi bahwa dia punya elektabilitas, tetapi dari track record misalnya cawapresnya misalnya kurang mumpuni. Misalnya. Jadi saya kira ini PR bagi kita ke depan, makanya bagi PKS adalah ke depan capres-cawapres ini harus berpasangan, punya kapasitas yang baik, bisa menyatukan seluruh bangsa Indonesia dari keterpecahan itu. Tapi kalau cawapresnya nanti siapapun yang dipilih oleh Nasdem, PKS tetap akan masuk dalam koalisi. Saya kira disinilah kita berkoalisi secara setara antara nanti dengan partai-partai yang lain. Jadi baik nanti sama Nasdem, Demokrat atau dengan partai lain, kami merasa punya porsi untuk mengajukan capres dan cawapres itu. Jadi itu kan nanti yang disepakati oleh para partai yang ada di dalam koalisi kan. Betul. Nah, PKS pasti sudah punya nama yang akan diajukan. Demokrat yang kita dengar kan selama ini akan mengajukan Mas Ahaye gitu. Tapi kita juga nggak lupa beberapa waktu lalu kan suka ada juga nama Anies Puan gitu. Nah, opsi yang terakhir ini kalau PKS melihatnya gimana? Kalau misalnya mungkin di luar radarnya PKS gitu loh. Ya saya kira PKS itu kami selalu menamakan bahwa kami itu tidak ada apa-apanya kalau tidak melihat bagaimana pengurus dan kader PKS dan pemilih PKS. Jadi itu salah satu indikator penentuan kami ya. Majelis Syuro ada 99 orang tentu akan melihat bagaimana respon dari pengurus, kemudian masyarakat melihat sosok ini. Apakah memang ini berpotensi menang, berpotensi untuk menyatukan bangsa ke depan di saat keterbelahan saat ini? Dan apakah memang ada perubahan nanti ke depan ketika capres-cawapres ini yang kita usung? Jadi ini ada waktu dan kita menghormati pilihan Nasdem untuk mendeklarasikan lebih awal. Tetapi saya kira masih ada PR ke depan. Siapa cawapresnya? Kemudian programnya apa ke depan saya kira. Dan ke depan kira-kira strategi pemenangannya seperti apa. Jadi itu saya kira masih kita bahas. Saya ke Mas Willy sebelum ke Bang Egy terakhir nanti. Mas Willy kalau soal cawapres gimana? Ya, cawapres kita merujuk apa yang disampaikan oleh Pak Surya di dalam deklarasi kemarin ya. Untuk cawapres tentu kita membutuhkan beberapa variabel. Yang pertama chemistry, yang kedua tentu itu tidak bisa kawin paksa. Ya harus komplementari. Apa yang ditandaskan oleh Mas Pipin tadi itulah spiritnya ya. Bagaimana saling melengkapi kapasitas, kapabilitas, peran dan fungsi satu dan lainnya harus saling menutupi. Ini kan seperti botol dan tutupnya gitu ya. Jadi itu yang menjadi beberapa landasan pikir kita, dan Pak Surya menandaskan kami sudah memberikan amanah kepada calon presiden Anies Baswedan untuk memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi cawapres beliau. Itu sebuah proses yang kami berikan amanah kepada beliau. Itu mungkin saya terima kasih sekaligus pamit duluan karena ada agenda yang lain. Baik, makasih Mas Willy. Ini ke Bang Ege, kalau untuk cawapresnya sendiri
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Bang Willy. Ya, mengenai cawapres ini Willy dan Pipin, ini bukan siasat Nasdem, siasat PKS dan siasat Koalisi. bukan Demokrat, Oh, ya kan? Demokrat, oke. Karena Nasdem sudah memutuskan capresnya Anies dan kemudian ditambah dengan dipersilakan kepada Anies buat mencari cawapresnya sendiri. Nah ini sekarang tinggal siasat PKS dan siasat Demokrat. Demokrat. Apakah Demokrat berhasil menggolkan Siasat AHY? untuk mencari yang terbaik. Oh yang terbaik, Ya. oke. Nah, jadi pagi ini kita harus Untuk kalimat bangsa harus ini. dibikin sopan-sopan dan damai gitu ya, karena siasat ternyata nggak boleh dibuka sejak saat ini oleh peneliti. Walaupun jangan-jangan maksudnya ini adalah kalau sudah didaftarkan nanti boleh dibuka siasatnya. Oke. Tapi saya mau garis bawahi apa yang disampaikan oleh Willy tadi, itu Datuk Willy tadi bagus juga bahwa oke, sekarang jangan dulu dibahas siapa bertentangan dengan siapa, tapi masing-masing mencalonkan dulu saja gitu ya. Tapi kan yang menjadi pertanyaan kenapa awal sekali gitu ya, 1 tahun 4 bulan 10 hari lebih awal gitu. Oh karena ada posisi-posisi tertentu. Dan kalimat-kalimat saya tadi sudah diantisipasi oleh Pak Surya Paloh kan. Ada kritik, ada analisis, Siap-siap ada dikritik ya. apa macam-macam lah gitu. Jadi Karena masih lebih baik karena periode dulu kan sudden death, jadi tiba-tiba ya kan. betul ya. Berapa Jadi hari sebelumnya. kalaupun saya kira. ada pertentangan ataupun ada yang dihadap-hadapan, sebetulnya menarik loh. Dalam konteks koalisi ini, PDI Perjuangan kan sudah bilang Ya. dia nggak akan cocok Betul. berkoalisi dengan Kami PKS dan menghormati itu. Kami Demokrat, dan menghormati. itu dihormati. Berarti kan memang mau nggak mau terjadi pertentangan walaupun Ya. ini dinafikan. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Jadi 1 tahun ke depan, jadi Oktober 2023 baru bisa dianalisis siasat ini. Oke. Sekarang masing-masing mencalonkan apa yang terbaik buat bangsa dulu. Oke. Walaupun pasti akan berhadapan-hadapan. Baik. Siap. Nanti kita lihat karena masih banyak juga nih perjalanan kita untuk ngobrol soal ini Bang Ege, Iya, Bang iya. Pipin. Baik, makasih ya sekali lagi Sama-sama. sudah hadir bersama kami di studio Salam Bang sehat Willy Aditya selalu. juga. Terima kasih.